Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, senang banget nih Kak Adi pagi hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua dalam ibadah hari Minggu Pekat PA. Meskipun kita masih melalui YouTube ya, tapi kakak harap adik-adik tetap semangat. Nah, Kak Adi mau tanya dulu, bagaimana kabar kakak adik-adik semua? Pastinya sehat dong. Iya, puji Tuhan. Nah, kalau sudah siap, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Tapi ada yang mesti disiapkan. Iya, betul. Alkitab yang harus disiapkan. Apalagi? Buku Anak Tuhan, kolekte. Yang paling penting adalah hati. Betul sekali. Siapkan hati adik-adik untuk kita beribadah bersama-sama. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama bersaat teduh terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Harus dengan senyum ya adik-adik, karena kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Yuk kita melipat tangan satu dalam doa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami meskipun lewat online untuk beribadah dalam ibadah hari Minggu Pekat Pelayanan Anak. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kami agar boleh duduk manis dan mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang akan melayani, Tuhan urapi Roh Kudus-Mu sehingga dapat melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan lagi. Kita menyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi adik-adik. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Adik-adik buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita membaca secara berbalasan. Kak Melani membaca ayat yang ganjil, adik-adik membaca ayat yang genap. Dan untuk ayat yang ke-6 nanti kita membaca bersama-sama. Yuk, siapin Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian untuk pembacaan Mazmur kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku, baitnya yang pertama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Salam adik-adik, selamat pagi. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang diambil dari
Kidung Agung pasalnya yang ke-8 ayat 5-7. Kayumi ulangi ya. Kidung Agung pasalnya yang ke-8 ayat 5-7. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami mau mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak walaupun secara online. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kidung Agung pasalnya ke-8 ayat 5-7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kayak Rika ucapkan buat adik-adik semua yang saat ini sedang duduk manis dalam impai di rumah melalui YouTube. Ya, walaupun kita masih dalam keadaan daring, kakak berharap adik-adik semuanya tetap sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana perjalanan minggu hari ini? Ya, tenang, semua sehat, dan tetap dalam sukacita dan penuh dengan kegembiraan yang luar biasa ya. Kita masih bisa bertemu dalam ibadah impam hari ini melalui YouTube. Dan tadi kita sudah baca Alkitab dari Perjanjian Lama yang terambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5-7. Ya, tadi kita sudah membaca mengenai apa yang dimaksud dengan cinta ataupun kasih sayang. Temanya kita di sini adalah aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan itu merupakan suatu perkataan yang luar biasa. Ya. Kalau kita disayang berarti kita diperhatikan, kalau kita disayang berarti kita sangat dilindungi, seperti itu kan? Sama seperti kita terhadap keluarga, kita ada rasa sayang, kita ada rasa cinta, pasti juga ada rasa bahagia. Nah, sekarang kita mau coba pikirkan baik-baik. Apa itu cinta? Wah, itu kan urusannya orang gede, urusannya orang dewasa. Ngapain kita anak-anak ngomongin cinta-cintaan, gitu kan? Apalagi kalau sekarang dikait-kaitkan yang namanya pacaran. Nah, ya kan? Wah, kamu suka ya sama si Anu, wah kamu suka ya sama si itu, gitu. Zaman sekarang kan anak-anak sudah mulai mengerti, tapi sebenarnya tidak mengerti. Ikut-ikutan, ya kan? Nah, tapi kita sekarang mau serius nih, mau bahas yang namanya sedikit apa itu cinta. Cinta adalah suatu perasaan yang positif dan diberikan kepada manusia atau benda lainnya. Bisa dialami semua makhluk. Semua makhluk, iya, bukan hanya manusia saja. Hewan pun punya rasa cinta. Kenapa bisa begitu? Contoh,
kita kalau punya hewan piaraan di rumah, mau itu kucing, mau itu binatang anjing, ataupun macam-macam, kura-kura misalkan juga, atau ikan. Nah, masa Kak mereka punya rasa cinta juga? Ya kalau misal kucing nih punya anak, ya si ibu kucing melahirkan, anaknya banyak. Pastikan dia akan merawat, lihat, perhatikan baik-baik. Anak-anaknya akan diberikan perlindungan oleh si ibu. Kalau ibu kucingnya baru melahirkan kadang galak sama orang ataupun sama hal-hal yang akan mengganggu dia. Anak-anaknya takut diambil. Terus apalagi? Ya, biasanya tuh kucing akan kumpul ke mamanya atau ke ibunya untuk menyusui, menyusui kan si ibu. Berarti ada rasa cinta, ada rasa sayang, ya kan? Berarti nggak hanya manusia saja. Nah, saat itu juga kita bisa merasakan yang sebagai pemelihara manusia. Ketika kita menyayangi hewan piaraan kita, mau kucing maupun anjing umumnya, mereka pasti akan punya perasaan yang sama kepada kita. Anjing penjaga, segalak-galaknya anjing, ketika dia akan dirawat atau dikasih sayang sama pemiliknya, manusia pemiliknya, dia akan memberikan sikap yang sama, mengasihi si pemiliknya. Dan dia akan menjaga dengan sungguh-sungguh keberadaan si pemilik. Nah gitu. Kalau yang sudah punya piaraan hewan, kucing maupun anjing, coba adik-adik perhatikan di rumah. Ya, seperti itu. Jadi mereka sudah punya rasa memiliki, begitu ya. Nah, perasaan yang tadi dibilang perasaan yang positif diberikan kepada manusia atau benda lainnya itu juga, kita bisa contoh perasaan kita terhadap keluarga. Papa mama, atau kakak adik, ya. Atau juga kepada om tante kita, kakek nenek kita. Ya pokoknya di keluarga kita, di keluarga besar kita. Tapi aku Kak, keluarga kecil. Ya pokoknya kita ada di keluarga kita, gitu ya. Yang ada di rumah. Kita pasti punya perasaan juga mengasihi, menyayangi. Terus juga ada perasaan terhadap teman-teman. Nah, pasti ada yang punya teman akrab. Pasti ada yang punya teman baik, sahabat. Pasti kita akan menyayanginya juga kan. Kalau musuh kita pun, walaupun Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, nah itu berarti tetap juga kita harus menjaga hubungan baik. Janganlah kita juga mencari musuh, tapi tetaplah kalau ada yang merasa dia musuh kita, kita tidak merasa begitu. Kita tetap harus sayang sama siapapun. Nah, ada juga yang merupakan kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Nah, itu perlu juga kita menjaga diri kita, merawat diri kita sendiri dengan baik, makan dengan teratur, ya kan, tidur dengan teratur, menjaga kesehatan. Nah, itu salah satu bentuk perasaan kita cinta diri sendiri atau menyayangi diri sendiri. Jadi banyak hal-hal yang positif dilakukan itu banyak sebenarnya ya yang menggambarkan perasaan itu. Jadi tidak harus melulu bahwasanya kalau cinta itu dikaitkan pacaran atau suka-sukaan, tidak gitu kan. Tapi Tuhan memberikan kita perasaan kasih sayang atau cinta itu murni juga kepada diri kita dan keluarga dan teman-teman kita. Nah, di sini kita mau diajarkan Tuhan juga kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita, memahami bahwa kita juga harus mengerti untuk bagaimana kita menjalankan terus kasih sayang Tuhan kepada sesama kita. Ketika kita sudah memberikan atau mendapatkan kasih sayang itu, kita juga harus otomatis memberikan juga kepada orang lain. Nah, Kidung Agung ini menggambarkan hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan. Kesana seperti itu bacaannya ya kan. Wah Kak, kok bacaannya berat sekali nih gitu ya. Adik-adik misalkan ada yang baru mengerti seperti itu ya, bahasanya mungkin terlalu dewasa.
yaitu hanya menggambarkan sedikit bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan itu saat mereka dewasa. Tapi kita tidak, anak-anak saat ini, maksudnya sekarang dalam bacaan ini, kita tidak dimaksud untuk bagaimana bercinta-cintaan seperti itu. Tapi yang mau dimaksudkan adalah kasih sayang Tuhan. Kasih sayang yang sudah diberikan, anugerah, itu merupakan anugerah juga. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, yang tadi kakak sudah sebutkan, baik itu keluarga, teman, dan sekeliling kita, termasuk dalam hewan piaraan juga. Jadi kita juga sama hewan itu jangan juga dikit-dikit mau tendang, dikit-dikit mau pukul, dikit-dikit mau sakitin gitu. Tidak boleh. Tumbuh-tumbuhan pun begitu juga. Ih, Kak Yuri kok ngaco ya? Kok tumbuh-tumbuhan juga? Loh, kalau kita sayang dengan tumbuhan, kita rawat tumbuhan, kita siram, kita kasih pupuk, tumbuhannya juga kan pasti berkembang. Iya kan? Mereka, tumbuhan itu akan merasa, oh aku dirawat, aku dijaga. Mereka bertumbuh dengan baik. Terus juga adik-adik merasa senang, wah tumbuhanku subur, ya berbunga, ya kan, menghasilkan buah, pasti senang. Iya begitu. Jadi tidak harus dengan cinta-cintaan yang dewasa gitu, ya, yang orang-orang gede gitu kan, bukan. Jadi disinilah kita diajarkan Tuhan kembali bagaimana kita untuk mengasihi sesama. Jadi kita udah dijaga oleh orang tua kita sudah dijaga oleh kakek nenek kita misalkan, atau kakak kita, adik kita pun juga perlu kadang menjaga kita kan, kalau kita sakit. Nah, kita juga pasti dijaga oleh keluarga kita. Nah, saat itu juga kita merasa, iya, bagaimana dengan Tuhan? Baru ingat gak? Terakhir kejadian apa? Kita mengalami minggu apa? Minggu Paskah. Paskah itu menggambarkan situasi bagaimana? Tuhan bangkit dari kematian. Sebelum Paskah kita apa? Merayakan apa? Jumat Agung, betul. Jumat Agung ada kejadian apa? Kematian Yesus di kayu salib, betul. Di mana? Di Bukit Golgota, benar. Pinter kan? Bukit Golgota. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya begitu luar biasa di kayu salib. Untuk apa? Untuk apa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib? Iya, betul, menebus dosa-dosa kita. Berarti dengan Tuhan Yesus merelakan dirinya di salib, berarti dia sayang sama manusia. Dia ingin menghapuskan dosa-dosa umat manusia dengan cara dirinya berkorban di atas kayu salib. Selalu ingat bentuk pengorbanan itu ya. Tuhan Yesus mau dikorbankan. Mengorbankan dirinya sebegitunya, berarti kasih sayang yang luar biasa kan? Luar biasa. Dan dia mengalahkan maut pada hari ketiga, pada hari Minggu Paskah. Jadi itulah bentuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah, sekarang di kehidupan kita yang sekarang, apa yang sudah adik-adik rasakan dengan adanya kasih sayang Tuhan itu? Gimana? Kasih sayang apa yang sudah dirasakan? Bangun pagi, sekarang kita masih bernafas. Duduk manis sekarang di rumah mengikuti IMPA, ya.
bisa bernyanyi bersama, berdoa bersama, baca Alkitab bersama. Itu anugerah. Kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Semua manusia itu ingin dicintai sesamanya. Terlebih dicintai oleh Tuhan. Ya kan? Seperti penggambaran tadi, seorang laki-laki mengasihi atau mencintai seorang perempuan. Itu merupakan sifat yang normal dan akan terjadi pada masanya. Pada waktunya nanti. Ya. Dicintai dengan kasih sayang akan membuat kita senang, damai, sukacita, tenang, dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi manusia, khususnya bangsa Israel. Melalui bacaan tadi. Kalau dalam bacaan Kidung Agung ini, kasih sayang Tuhan itu kepada umatnya digambarkan luar biasa. Ya, luar biasa sangat besarnya. Jadi bertumbuh cinta di antara salah satu ya kan, atau masing-masing pribadi yang ada digambarkan itu, dan saling menghargai. Dan tulus dengan segenap hati, saling menjaga dan saling menopang. Dan umat Tuhan juga pasti dijaga daripada mara bahaya. Kalau adik-adik dalam kondisi sekarang yang kurang baik, kurang sehat, jangan sedih. Tuhan pasti akan menolong dan menyembuhkan adik-adik. Tuhan senantiasa menjaga kita, melindungi kita. Nah, satu lagi. Pada saat kita disayang oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengekspresikan atau menggambarkan kalau kita juga sayang sama keluarga kita? Bagaimana? Aku sayang kok sama keluargaku. Iya, gimana caranya? Peluk-peluk papa mama gitu ya, atau adik kakak. Enggak hanya itu, apalagi. Iya, membantu papa mama di rumah. Terutama mama ya di rumah ya, bantu bersih-bersih, bantu cuci piring misalkan, atau bantu jaga adik gitu. Kalau sebagai kakak, jaga adik di rumah, atau misalkan anak tunggal di rumah, ya bersih-bersih di rumah gitu. Terus tanggung jawab apa lagi yang harus dilakukan kalau kita sayang keluarga kita? Kita belajar. Kita turut kata orang tua. Kita mau belajar di rumah, kerjakan PR. Seperti itu. Jadi kita nggak cuman, aku sayang orang tuaku kok, aku enak dapat apa aja. Enggak gitu. Ma, aku mau ini, aku mau itu. Pa, beliin aku ini, aku itu. Enggak seperti itu. Apa iya waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib pakai syarat, aku akan mati di kayu salib asalkan kalian begini. Ada nggak di Alkitab? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kita harus ikut teladan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan diri di kayu salib itu, dia malah berdoa. Dia malah mengerti akan waktunya sudah tiba. Ketika dia doa di Getsemani pun, Taman Getsemani, apakah dia santai? Tuhan santai gitu? Tidak, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai berpeluh-peluh mengeluarkan darah. Artinya, ada rasa ketakutan di situ bahwa dia akan mati. Sifat manusiawinya itu keluar. Dia tahu waktunya akan cepat akan datang kematian itu. Dia akan tahu dirinya akan disiksa sebegitu kuatnya. Sebegitu susahnya, sedihnya hidupnya. Tapi Tuhan memberikan apa kepada manusia? Syarat-syarat tertentu enggak? Enggak kan? Enggak ada. Namun kita manusia harus tahu diri. Kita harus mengerti bahwasanya apa yang kita dapatkan itu janganlah kita sia-siakan. Ketika papa mama kita menasihati kita, memberikan masukan kepada kita, ada waktu kita dilarang oleh orang tua kita. Kamu jangan begini, jangan begitu. Kiranya adik-adik jangan menjadi marah, jangan menjadi
kesel. Papa mama nih cerewet. Papa mama nih banyak ngatur-ngatur. Tidak, papa mama itu ingin menjaga adik-adik supaya adik-adik jangan salah jalan, jangan salah pilih. Kalau berteman misalkan dibilang, oh kamu jangan berkelakuan nakal gitu ya, jangan suka pukul teman, jangan suka ya macam-macam lah yang tidak baik gitu. Terus adik-adik nggak terima, mama cerewet, papa cerewet. Apa itu bentuk cinta sama keluarga, sama papa mama? Enggak kan? Tidak. Tapi adik-adik harus kembali menghormati orang tua. Apapun yang dibilang sama papa mama itu pasti baik. Buat kebaikan adik-adik. Belajar. Biar dapat nilai bagus. Ayo belajar. Tidur siang. Makan tepat waktu. Enggak mah, nanti dulu. Tanggung, main game belum selesai. Begini. Sayang orang tua? Atau sayang diri sendiri? Tidak. Itu nggak sayang diri sendiri namanya. Ya. Tuhan itu sangat sayang sama kita melalui orang tua kita. Menyayangi adik-adik. Kakak-kakak lain pun begitu juga. Kami semua punya perasaan begitu juga, ya. Perasaan bahwa kami harus menjaga diri kami sendiri, jaga adik-adik, jaga keluarga kita. Semua sama kok tanggung jawabnya. Kayu Riko pun sama, punya tanggung jawab sama kayak adik-adik. Jadi Kayu Riko bicara ini tidak hanya untuk adik-adik, tapi buat Kayu Riko juga. Jadi sama-sama kita punya rasa tanggung jawab atau cinta yang sama kepada keluarga kita dan sekeliling kita. Tuhan hadir melalui kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Ya, mau itu teman, mau itu tante kita, om kita, keluarga, pokoknya yang ada dekat kita. Dan siapapun yang kita temui, belum tentu yang kita temui itu orang jahat kan. Pasti ada yang menolong kita, bakal kita misalkan kurang mengerti apa yang mau kita beli atau kita mau ngomong apa, pasti diajarkan, oh iya begini ya kan, pasti ada begitu. Kita tersesat, tante, om saya mau ke arah jalan ini di mana ya gitu kan. Oh iya kamu harus jalan lewat sini. Nah itu kan mereka pasti baik menolong kita. Nah bagaimana wujud Tuhan mengasihi kita? Itu tadi yang kakak bilang kan, kembali lagi. Banyak hal. Adik-adik sakit, Tuhan menyembuhkan. Adik-adik belajar, Tuhan menolong, memberikan kemampuan untuk belajar dan mengerti apa yang dipelajari. Saat adik-adik marah, jangan iblis atau setan yang menghampiri dirimu. Tapi biarkanlah Tuhan masuk dalam diri kita, membuat kita tenang dan sabar. Jangan sampai kita tenggelam dari amarah kita. Seperti kakak bilang tadi, ketika sama di keluarga, mama atau papa menyuruh kita istirahat, tidur udah malam. Tar lagi. Ya, jangan. Kita harus turut karena apa? Itu baik buat kita. Jika Tuhan sudah mengasihi adik-adik, maka adik-adik juga harus mengasihi Tuhan dengan cara melalui apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus apa? Berdoa, betul. Terus baca Alkitab, terus ikut IMPA, benar. Sekolah minggu, benar. Terus apa lagi? Ikut kegiatan IMPA kalau ada aktivitas-aktivitasnya, betul. Dan sayang sama sesama kita dan orang tua kita, betul. Jadi gak hanya diri kita yang disayang, kita juga menyayangi orang lain, kita juga menyayangi Tuhan. Untuk itu, kiranya adik-adik boleh menjalaninya dari sekarang. Ya, setelah baca ini atau mengerti ini, mulaikan tekad adik-adik, aku disayang Tuhan, aku mau menyayangi sesamaku dan keluargaku, dan diriku sendiri.
Jadi jangan lagi merasa tidak disayang. Enggak, Kak, kayaknya nggak ada sayang nih sama aku. Kayaknya nggak ada yang ngertiin aku. Kayaknya nggak ada yang ini, gitu. Tidak ada yang begitu. Semua pasti ada yang sayang sama adik-adik. Tapi mungkin caranya beda-beda. Ya, dengan caranya yang beda-beda itulah kita merasa kadang-kadang, kok dia begitu ya? Enak banget ya keluarganya. Aku mau deh. Jangan membanding-bandingkan. Dia keluarganya bisa begitu. Aku di rumah diomelin terus. Aku di rumah begini. Aku di rumah begitu. Temanku enak banget hidupnya. Siapa yang begitu? Ayo. Siapa yang pernah begitu? Semua itu keluarga itu yang namanya keluarga pasti dicintai, disayang. Namun setiap keluarga juga mempunyai caranya masing-masing. Kalau adik-adik merasa tidak dicintai dalam keluarga, itu salah. Coba adik-adik evaluasi diri. Coba tanya sama diri sendiri. Misalkan nih, tadi adik-adik merasa, aku tidak disayang sama papa mama. Coba di dalam hati adik merasa bahwa, aku salah apa ya sebelumnya sampai mama marah sama aku? Aku ada bicara apa ya sama papaku sampai aku dimarahi sama papaku? Begitu dulu. Papa mama nggak akan mungkin langsung marah, brak. Gitu. Nggak akan begitu. Pasti ada sebab musababnya. Nah, belajarlah untuk membenahi diri dulu, baru kita bisa menilai orang lain. Orang lain belum tentu yang kita lihat itu benar. Maksudnya, apa yang kita mau tuh ada di orang lain belum tentu. Karena ada pepatah bilang, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput depan rumah kita sendiri. Iya, terlihat seperti itu. Tapi kan semua itu ada pergumulannya masing-masing. Ya kan? Jadi berhentilah membandingkan diri kalian kepada diri orang lain. Tapi kalian coba untuk memperbaiki apa yang salah dengan diri kalian. Dan mencoba untuk memperbaiki ketika sudah menemukan kesalahannya. Oh iya, aku pernah bersalah sama mamaku. Oh iya, aku pernah salah di keluargaku. Misalkan aku bandel, aku gak mau dengar-dengaran. Nah, itu dirubah. Jangan diterusin. Ya, jangan diterusin. Oke? Janji ya. Namanya anak Tuhan harus bisa berbuat baik. Tuhan gak pernah ngajarkan yang jahat. Tuhan selalu menyayangi kita. Dan kita pun juga akan menyayangi Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa dulu yuk. Untuk menutup firman Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus masih terus menjaga kami. Kami boleh mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan apapun yang kami hadapi saat ini. Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan kembali Tuhan sayang kepada kami dan kami pun sayang kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik ke depannya, dengar-dengaran orang tua kami, jaga keluarga kami, dan diri kami pun harus berubah jika kami berbuat kesalahan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Tuhan Yesus, ingatkanlah kami selalu untuk dapat berbuat baik dalam keluarga kami maupun sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Kak Yuriko. Nah, adik-adik, ternyata kita harus sayang sama semuanya ya. Gak cuma sayang pada mama papa, sayang kepada kakak adik, tapi juga sayang kepada teman-teman semua. Nah, kita mau merespon firman Tuhan sambil kita menyanyi lagu pujian Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan. Lalu untuk persembahan adik-adik dapat dititipkan ke mama papa terlebih dahulu ya. Nanti mama dan papa yang akan bawanya ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa persembahan, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh mengumpulkan berkat yang asalnya dari Tuhan juga. Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini, boleh bermanfaat, boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya Tuhan beri berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita menaikkan satu pujian dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku, baitnya yang kedua dan keempat. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, di mana keadaan bangsa kami sekarang ini sudah lebih baik, terutama dari ancaman virus COVID-19. Kami bersyukur kalau pemerintahan bangsa kami dan masyarakatnya dapat bekerja sama
untuk meningkatkan imun tubuh secara keseluruhan sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat dikendalikan dengan lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang akan tetap berjalan bersama para pemimpin bangsa kami untuk dapat membawa bangsa kami ke dalam situasi masyarakat yang aman dan damai. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia, dan terkhusus lagi gereja kami, GPIB Karisma. Kami memohon kiranya Tuhan, penyertaan-Mu nyata atas gereja-gereja yang ada untuk membawa karya kasih Tuhan kepada jemaatnya. Membawa jemaat lebih dekat pada Tuhan dan juga menjadi saksi di lingkungan di mana gereja itu berada. Biarlah melalui pelayanan kesaksian mereka, nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk kakak layan kami, Tuhan Yesus berkati dan sertai mereka di dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk teman-teman kami dan guru-guru kami. Berikan mereka kesehatan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, dan untuk mereka yang sedang bersedih, Tuhan Yesus berikan penghiburan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di lingkungan sekolah kami, di lingkungan permainan kami, sehingga melalui kami, mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Berkati mama, papa, adik, kakak, oma, opa, om dan tante kami yang menjaga kami, mendidik kami dengan penuh kasih sayang yang dari Tuhan. Ajar kami untuk menghormati mereka, mengasihi mereka, dan mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan untuk kebaikan kami. Dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.